Jadi kami mungkin ya tidak punya pengalaman panjang bagaimana menjalani proses praktis dari sebuah pendirian partai, tapi kami punya niat dan keinginan yang kuat dan kami punya ketulusan untuk melakukan itu. Karena kami tentu berdiri dari rakyat, oleh rakyat, untuk semesta. Jadi ini bukan dari Pak Anies, oleh Pak Anies. Oke. Dan menurut kami inilah yang tentu harus kita usung, bahwa kita membangun perubahan yang lebih baik ini bukan untuk 1-2 orang, tetapi untuk seluruh rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, sahabat RH sekalian, harus semakin cadas karena saya bertemu dengan Presiden Partai Perubahan, ya, melawan presiden yang berubah. Robi Nur Hadi, ya, Dr. Robi Nur Hadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Robi, ya, presiden. Beliau tidak hanya membawa diri sendiri, tapi juga membawa sekjen yang tadi teriak-teriak. Tentu sobat era sekalian pingin tahu, ya. Saya tidak bisa mengatakan tidak ada hujan, tidak ada angin karena Anda 2 kali ke sini, ya. Tetapi pertanyaannya adalah, kenapa akhirnya dideklarasikan dengan nama Partai Perubahan, dengan lambang Wakanda nomor Indonesia Forever, kan begitu kan? Dan orang bertanya, Anies di mana? Untuk Anies di mana nanti, bro, ya. Tapi jelaskan dulu soal deklarasi Partai Perubahan, siapa presidennya, bagaimana strukturnya dan lain sebagainya yang sobat era sekalian perlu tahu, karena mereka sudah banyak yang menanti penjelasan dari Bro Robi Nur Hadi. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Repli yang selalu menggentarkan meja paling tidak hari ini. Ya, dan tentu sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Secara khusus saya ingin menyampaikan para pahlawan yang kemarin memang kita kenang betul. Mereka agak yang gede, bro, suaranya, bro. Mereka yang bukan cuma sudah gugur, tapi juga mereka yang akan lahir. Oleh karena itu kepada mereka apresiasi diberikan. Jadi Bang, kita mungkin terakhir bicara itu sampai pada diterima oleh Pak Anies 1 September. Oke. Lalu kemudian setelah itu kami menunda yang sedianya akan kami deklarasikan tanggal 8 September. Dan itu adalah hasil pleno 3 yang dilakukan pada hari Jumat, persis setelah Pak Anies terkonfirmasi tidak dimajukan dalam pilgub-pilgub baik di DKI maupun di Jawa Barat waktu itu. Dan karena itu kita kemudian menyelenggarakan pleno 4 untuk menunda, ya. Dan kita bahkan kalau Pak Anies itu membuat partai, maka kita insya Allah akan bergabung dan menggabungkan diri, diri. Bukan sebagai konfederasi, tapi meleburkan diri. Jadi kita tidak terlalu penting apakah Partai Perubahan itu ada, gerakan perubahan itu ada, karena yang terpenting adalah pergerakannya yang harus tetap hidup dan ada. Dan karena itu kami menyampaikan hasil komitmen itu secara tertulis itu pada tanggal 8 September. Ya. Ya, 9 September. Ini saya sengaja bawa suratnya, ya. Gitu, mestinya, sorry bro, nggak apa-apa, terus saja, bro. Ya. Jadi surat-suratnya itu ya nanti silakan saja. Ya,
Tapi mungkin karena itu hal yang private ya Bang, hanya disampaikan secara. Oh, tidak boleh di ya? Ya betul. Artinya enggak. Ini satu hal bahwa kami bukan hanya menyampaikan secara lisan komitmen itu, tetapi juga secara tertulis dan tentu dikirimkan. Poin yang harus dicatat adalah kami mendengar, kami merespon, kami berusaha untuk mengikuti apa yang tentu beliau sampaikan untuk menahan dan lain sebagainya. Lalu dari tanggal 9 September setelah surat ini kami kirimkan, ya faktanya memang tidak ada respon. Tidak ada misalnya apakah itu jawaban atas surat kami atau tidak. Gitu. Lalu kemudian Bang Repli bisa bayangkan, ini kan proses yang terjadi sejak 27 April. Lalu kemudian kami menghormati kesepakatan pertemuan tanggal 6 Mei. Yang terpenting dalam kaitan masalah yang kita bicarakan hari ini adalah di tanggal 6 Mei itu Pak Anies bukan hanya diminta atau dicalonkan sebagai calon presiden Partai Perubahan atau ketua umum Partai Perubahan, tapi juga akan diusung sebagai calon presiden dari Partai Perubahan. Dan ini satu hal yang tertulis dan kita tegaskan lagi dalam laporan tertulis kami kepada Bapak Anies di poin 3 yang menegaskan bahwa kami telah berusaha menyiapkan partai, Bapak sebagai pemimpinnya dan calon presidennya diperkuat lah. Gitu. So itu surat tanggal? Ini tanggal 9 September. 9 September, oke. Nah 9 September lalu kemudian ini kan proses yang terus berjalan sehingga Bang Repli bisa bayangkan teman-teman di daerah ini begitu ingin ada hal sebagai sebuah respon, sehingga saya harus sampaikan apa adanya bahwa dalam posisi saya sebagai ketua panitia itu saya relatif sudah coba menahan 2 kali. Saat kemudian kami yang selalunya menyelenggarakan rapat pleno, maka ada rapat koordinasi nasional yang itu kemudian jadi ruang bagi kita semua untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya tanpa ada keputusan. Dan lalu kemudian itu berproses dan kemudian lagi ada permintaan dari beberapa provinsi yang ingin kepastian deklarasi itu kapan. Jadi posisi kami tentu juga harus mendengar aspirasi berbagai daerah itu. Sampai kemudian kami harus melakukan rapat pleno gabungan. Rapat pleno gabungan ini adalah rapat atau forum yang disepakati untuk kita mengambil keputusan bersama-sama di seluruh daerah dan 4 pilar yang lainnya. Karena ini gerakan yang bareng-bareng. Maka kemudian kami pada tanggal 22 Oktober, Abang bisa bayangkan dari rentang awal September ke 22 Oktober itu hampir lebih dari 1 bulan dan mendekati 2 bulan gitu ya. Dan kami akhirnya melakukan pertemuan rapat pleno 5 gabungan dan hasilnya adalah deklarasi akan diadakan pada tanggal 10 November di Jakarta, dan dalam deklarasi itu kami akan sampaikan tritura perubahan yang isinya 3. Turunkan harga-harga seperti sembako dan lain sebagainya, berantas KKN, dan tegakkan 4 pilar, Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, mencalonkan Bapak Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden Republik Indonesia di 2029. Tentu pada pemilu-pemilu yang akan datang. Jadi kalau resmi pada pemilu berikutnya ya. Pemilu yang memungkinkan. Kalau pemilunya misalnya 2026 ya tetap dicalonkan. Kalau memungkinkan dari sisi aturan dan lain sebagainya. Makanya secara resmi sebenarnya kita tidak menyebut tahun berapa, tetapi
kita akan mencalonkan beliau pada saat memungkinkan untuk mencalonkan. Nah, poin-poin ini itu disampaikan kepada Bapak Anies Rashid Baswedan yang kami hormati. Segera setelah atau sebelum? Tanggal 23 Oktober surat ini. Okay. Artinya sudah lama. Iya. Gitu. Dan tentu yang mengirim langsung Pak Sekjen. Iya. Kami minta ada tanda bukti ya dan memastikan bahwa surat ini sampai. Oke. Ya, saya ingin sampaikan bahwa surat ini juga tidak sampai sekarang memang kami belum menerima respon. Kami yakin beliau mungkin sibuk ya, sehingga kami memaklumi saja. Gitu. Yang pasti memang saya tidak ingin memang proses ini tanpa hal-hal yang katakanlah tidak ada bukti bahwa hal ini itu sampai. Iya. Sampai kemudian kami mendengar banyak hal ya, misalnya kami mendengar rilis dari salah satu relawan akan ada dari satu pertemuan yang terjadi di antara para relawan dengan Pak Anies, dan Pak Anies kemudian dinarasikan ya itu akan bikin ormas, Bang. Ya. Jadi harap ketahui bahwa proses ini itu kita ikuti dengan sesama, dengan sebaik mungkin untuk kami melihat ini secara tahapan-tahapan yang memang kami pahami. Jadi dalam apa yang kemudian kami pahami, Pak Anies itu diinfokan akan mendirikan ormas. Di sisi kami, desakan untuk mendirikan partai ini itu begitu besar. Dan tentu posisi saya adalah mengembalikan teman-teman, ini situasinya seperti ini dan lain sebagainya. Lalu kemudian berproseslah hasil pleno 5 gabungan ini yang tanggal 23 Oktober. Jadi kalau ke tanggal 10 itu kan hampir 15 hari lebih ya, gitu. Itu Bang, situasinya seperti itu. Dan kemudian kami terus coba berusaha ya, para pihak tolong bisa mengakses untuk berkomunikasi ya. Ya tentu semua teman-teman sangat ingin sebenarnya bisa diterima ya, bisa menyampaikan, bisa silaturahim ya, dan lain sebagainya ya. Dan ada salah satu inisiator kami yang juga sebenarnya sudah ketemu dengan Pak Anies ya. Ya tentu yang kami terima adalah situasi di mana Pak Anies yang kami pahami itu akan mendirikan ormas, dan karena itu kami dengan segala kerendahan hati seraya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, kami mendeklarasikan. Dan kami Bang Repli itu juga mengirimkan surat ya. Artinya kami masih coba berharap, pertama kami ingin menginfokan kepada beliau ya, bahwa kami akan mendeklarasikan Partai Perubahan ini ya. Jadi ada memang kami surat penyampaian informasi kepada beliau ya. Gitu. Dan ada juga memang surat undangan istimewa. Ya. Gitu. Bro, tidak usah dibuka-buka bro, karena penonton juga nggak melihat. Yang penting surat Bang, itu ada ada ininya ya, nggak usah dibongkar-bongkar lagi, nggak apa-apa. Ya. Ada satu surat yang memang kita sampaikan bahwa kami akan melakukan deklarasi gitu. Ya. Dan kemudian saya ingat waktu itu tim kami yang menyampaikan, kenapa nggak, ini dari stafnya yang di sana ya, kenapa nggak sekalian surat undangan saja. Maka kemudian surat undangan istimewa disampaikan kepada beliau. Bang Repli, dalam surat undangan istimewa kami kepada beliau itu undangan istimewa. Oke. Pak Anies boleh ngasih sambutan, boleh ngasih arahan, dan juga boleh memberi orasi bangsa. Kami tentu punya susunan acara, tapi dalam susunan acara itu terserah dia mau masuk di mana, di notis mau kapan dan mau ngapain, istilahnya kira-kira begitu. Artinya saking kami ingin kembali ke apa yang kami sampaikan itu tanggal 6 Mei bahwa kami ingin merakit partai ini untuk beliau sebagai pemimpinnya, dan kemudian
mendorong beliau kemudian jadi calon presiden yang bisa kami usung. Oke, jadi itu undangan tanggal berapa? Tanggal 8. Tanggal 8, 2 hari sebelum deklarasi ya. Ini karena ada tanggapan dari beliau? Sampai tidak ada juga kebetulan. Jadi dari semua surat itu tidak ada yang ditanggapin? Iya. Oke. Saya harus sampaikan apa adanya bahwa inilah yang memang mungkin ya ada hal yang kami positive thinking saja. Ada hal yang mungkin beliau lihat lebih baik seperti ini. Oke. Dan artinya dia tidak endorse, tidak juga oppose ya. Ya. Jadi neno dia. No endorse, no oppose. Tidak mengendorse, tapi tidak juga melarang gitu ya. Ya, terus kan kemudian kami mendengar rilis video dari juru bicaranya yang saya juga tidak paham karena juru bicara itu juga hadir waktu saya ketemu tanggal 1 September. Ya, Saharin Hamid namanya. Hamid, ya. Kan di sana disampaikan klarifikasi tertulis dari apa yang tim kecil dari panitia yang saya tidak tahu, lalu kemudian terjadi pencantuman foto tapi beliau. Ada yang bilang begini, ini orang Sunda benar, kurang greget bicaranya Pak Presiden, nggak kayak saya kan bentak-bentak begini. Kalau beliau ngomongnya flat. Yeah. Silakan teruskan. Jadi Bang, itu kan sudah dijelaskan dan kami menyampaikan dalam forum penjelasan itu. Saya juga tidak tahu kenapa kemudian ada narasi yang sama, ya. Padahal kami belajar betul dari kekeliruan atau kesalahan teknis dari tim kecil itu, sehingga acara ini betul-betul dimusyawarahkan dan dilakukan secara gotong royong dan kita tidak mengeluarkan proposal. Ya. Itu. Ya tentu kalau lihat secara detail begitu ya kita berada dalam situasi yang sebutlah ya saking semangat kuat prihatin pun kita jalani gitu. Oke. Itu Bang. Jadi poin yang ingin kami sampaikan adalah kami mungkin kalau ke pemirsa itu pemirsa. Jadi kami mungkin ya tidak punya pengalaman panjang bagaimana menjalani proses praktis dari sebuah pendirian partai, tapi kami punya niat dan keinginan yang kuat dan kami punya ketulusan untuk melakukan itu. Oke, pertanyaan saya adalah kabarnya deklarasi ini dilakukan serempak di hampir seluruh Indonesia. Ya, itu di yang berapa menarik. Provinsi? Oke, saya detailkan saja. Ya. Di yang pusat itu di area Jakarta Selatan dan Provinsi DKI di Jakarta Pusat. Oke. Di Banten itu di daerah Tangerang Raya ya gitu. Ada 3 ya. Di 3 kota di Banten saja ya. Lalu di Jawa Barat itu difokuskan di Bandung. Ya. Lalu Jawa Tengah difokuskan di Brebes. Ya. Jogja di Jogja tentu ya. Kemudian Jawa Timur di Surabaya. Di NTB itu ada 2 lokasi karena ada 2 pulau. Ya. Lalu kemudian di Sulawesi itu ada 3 ya. Ya. Kalau Sulawesi Selatan itu serentak di seluruh kabupaten ya. Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara ya. Lalu Gorontalo, lalu Sulawesi Tengah, ada 4. Sedangkan di Kalimantan tuh yang kuat di Kalimantan Selatan ya. Dan Kalimantan Timur. Ya. Lalu kemudian di Sumatera itu ada di Aceh ya. Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Sumsel, Kepri. Ya. Oke. Bang bisa bayangkan Bang. Kita hanya mendorong apa yang mereka mau dan mereka bisa berkreasi. Makanya kalau kita merujuk pada apa yang pernah disampaikan Pak Anies, ciri lahir dari bawah itu mesti beda-beda. Ya. Jadi backdropnya itu ada yang fotonya ini, ada yang foto-fotonya menyertakan para pimpinan. Ya. Oh ya, satu lagi di Papua Bang. Di Papua itu ada 2 ya. Di Papua Pegunungan, sama juga di Maluku. Saya Masya Allah ya, saya tidak membayangkan bahwa teman-teman yang hadir dalam rapat-rapat Zoom meeting itu betul-betul dalam waktu yang singkat mereka bisa mempersiapkan dengan segala caranya. Bahkan di beberapa daerah itu ada yang menyajikan tarian daerah ya gitu. Ya.
Jadi semuanya dibebaskan. Betul-betul proses ini adalah sebuah kemerdekaan bagi teman-teman yang merasa jadi rakyat gitu. Mereka betul-betul punya ruang, punya peran dan lain sebagainya gitu. Dan memang kami membebaskan ya proses ini. Yang terpenting kan ada proses di mana kami membacakan deklarasi itu sama, nggak boleh beda tentu ya gitu. Tetapi hal-hal yang lainnya disesuaikan dengan itu. Jadi Bang, ini adalah fakta yang tidak mungkin ini adalah rekayasa atau satu orang misalnya. Udah nggak mungkin fakta ini tuh dilihat. Yang kedua ya, bagaimana mungkin juga kemudian ada yang sederhana, ada yang mungkin lebih baik dan lain sebagainya. Ini juga menunjukkan kegotong royongan ya. Bro, begini, sebenarnya kan tidak ada yang negatif ya. Membentuk partai kan hak konstitusional, biasa-biasa aja bro. Kesannya seperti ada serangannya enggak. Jadi menurut saya biasa saja. Cuma memang partai ini memang untuk sementara memang belum melibatkan Mas Anies. Karena memang sudah diundang tetapi tidak datang, kan begitu. Diberikan kebebasan tapi tidak mengiyakan tapi juga tidak melarang, kan kira-kira gitu, posisinya netral kan, ibarat gigi itu nol ya. Gitu ya. Ya, kami tentu berterima kasih bahwa beliau dalam penjelasannya juga menyebutkan bahwa mendirikan partai itu hak konstitusi semua warga. Itu saya kira satu pernyataan yang kami berterima kasih kepada beliau. Iya. Dan itu bukan soal pemberian Anies, hak partai. Saya hanya ingin mengatakan bahwa Partai Perubahan ini partai yang diinisiasi mantan atau ex pendukung Anies di Pilpres 2024 yang lalu. Mayoritas ya, mungkin ada juga yang tidak ya. Betul. Nah, tetapi Anies belum memberikan pernyataan apapun, baik mengendorse maupun menolak. Jadi posisi giginya itu masih netral, masih diparkir mungkin. Tapi beliau menyatakan yang memang tidak terlibat. Oh ya, oke. Tidak terlibat kan berarti kan saya akan mengatakan tidak mengendorse tapi juga tidak melarang. Karena melarang kan artinya dia mengatakan tidak saya tidak mau perubahan itu dipakai orang lain kan. Karena memang tidak ada hak juga untuk mengatakan melarang kan, gitu. Karena lambang nama itu kan tidak dipatenkan ya, gitu. Oke. Jadi intinya adalah bahwa partai ini sudah dimulai. Berapa orang yang mendirikan partai ini menurut akta notarisnya? Atau belum diakta notariskan? Kalau yang mendaftar sebagai pendiri itu 1.300-an. 1.300 orang. Ya. Itu mendaftar. Ya, tetapi pendirinya yang pendirian basah ya. Karena ini kan banyak daerah. Itu lebih dari 50-an. Karena kan minimal 50 ya. Oke, maksud saya jangan sampai nanti bro malah ribet daftar ke Kumhamnya karena susah meminta tanda tangan dari pendiri itu. Iya, sudah Bang. Itu sudah tuntas di akhir Oktober. Jadi kami tentu kan para pendukung ini banyak lawyer juga gitu, yang mereka membantu kami itu bagaimana memproses ini. Dan kami juga berkomunikasi dengan Kumham. Bagaimana prosesnya dan tentu sudah ada respon ya gitu. Kami melihat memang tidak ada kendala ya yang secara khusus dari proses ini dan kami berterima kasih bahwa proses ini terlihat demokratis ya, welcome kepada kami ya. Dan ya alhamdulillah gitu. Jadi begitu merdeka teman-teman kemudian mendeklarasikan ini di berbagai tempat di seluruh Indonesia. Itu Bang. Tentu ini kan baru partai deklaratif ya, partai deklaratif. Nanti tahapnya mendaftar ke Kumham menjadi partai berbadan hukum. Kalau pemilu mendaftar ke pemilu. Pertanyaan saya adalah apakah partai ini memang ditargetkan untuk ikut pemilu dengan atau tanpa Anies? Pertanyaannya. Kami misalnya tanpa Anies, apakah tetap akan ikut pemilu? Kami fokusnya adalah membawa agenda perubahan rakyat yang lebih baik. Kami tentu berharap
beliau Ya. menahkodainya, Oke. memimpinnya. Ya. Tapi kalau kemudian kami harus menghormati pilihan beliau, Ya. ya kami kembalikan ke rakyat. Karena kami tentu berdiri dari rakyat, oleh rakyat untuk semesta. Itu Bang. Jadi ini bukan dari Pak Anies, oleh Pak Anies. Oke. Dan menurut kami inilah yang tentu harus kita usung, bahwa kita membangun perubahan yang lebih baik ini bukan untuk 1-2 orang, tetapi untuk seluruh rakyat. Maka kami menegaskan bahwa partai ini milik rakyat dan oleh rakyat. Itu Bang. Oke. Artinya orang-orang yang memang ya Abang boleh lihat misalnya di situ tentu tidak ada orang yang mungkin dilihat Ya, tokoh artinya misalnya. tegasnya kalaupun tanpa Anies partai ini akan tetap berdiri begitu. Insya Allah Bang. Insya Allah ya, itu perlu penegasan ya. Intinya diharapkan bahwa nanti Pak Anies mau bergabung. Ya. Bahkan diminta kesediaannya sebagai presiden. Ya. Tetapi kalaupun mau jabatan apapun terserah juga. Ya. Kalau Pak Anies tidak bergabung, ya diupayakan partai ini tetap berdiri. Harus. Kalau Pak Anies membuat partai baru, maka partai ini menawarkan diri untuk menjadi bagian dari partai baru tersebut. Sehingga ini lebur, gabung ke partai baru, begitu? Kami akan bawa ke Pleno dulu. Munas, ya. Oh kan, ya, oke. Kan sudah jadi partai jadi Munas. Iya, udah berbeda ya. Oke bro, kita coba telusuri beberapa pertanyaan. Oke, kalau seandainya nanti ada yang mau mendaftar, Kami punya website ya. www.gerakanperubahanindonesia.com. Oke. Dan tentu kami punya perwakilan sekarang yang sudah menyebar dengan eksis ya di berbagai provinsi. Oke. Teman-teman di daerah itu bisa langsung menghubungi Korwilnya atau datang ke sekretariatnya. Oke, jadi www.gerakanperubahan.com. Indonesia. Gerakan Perubahan Indonesia, panjang banget berarti. Iya, biar panjang usianya. Oke. Gerakanperubahanindonesia.com ya. Ya, Dari sana kemudian tinggal klik saja, kalau mau gabung di situ ada fiturnya mungkin ya. insyaallah. Paling Insya tidak Allah. ada nomor kontak admin. Yang akan bisa dihubungi ya. Ya. Oke. Jadi partai ini diharapkan menjadi partai massa atau partai kader? Dua-duanya. Dua-duanya ya. Oke. Kita bacakan komentar sobat RH sekalian ya. Sebelum ada Oke. komentar ya. Ya. Partai ini dideklarasikan bukan ingin muncul selebrasinya. Karena eksistensinya sudah ada Ya. sebelum deklarasi. Justru ini adalah penegasan bahwa kita mengajukan 3 tuntutan rakyat itu. Yang Oke. ini bagian dari agenda perjuangan selain memperjuangkan Pak Anies sebagai calon presiden Republik Indonesia. Oke. Dan itu tritura itu Bang. Jadi semua yang sepakat bahwa kita ingin harga-harga sembako itu turun ya, bergabunglah dengan Partai Perubahan. Semua yang ingin memberantas KKN gabunglah dengan kita, dan kita sebagai bagian dari cinta kita ke negeri ini, kita ingin 4 pilar ini adalah satu hal yang kita tegakkan betul-betul Bang. Gitu. Jadi jangan kita bicara keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, tapi prakteknya hanya untuk segelintir orang, segelintir kelompok. Ini kan persoalan. Gitu. Ya. Itu Bang. Oke, kita bacakan ya komentar sobat sekalian. Jadi komentar yang nyinyir pun kita sebenarnya gini, bukan komentar yang nyinyir ya, komentar bernada kritik pun kita bacakan ya. Nyinyir itu kesannya coba kita bacakan ya. Kita bacakan dan bisa dijawab secara umum. Ya. Bisa jadi deklarasi tanpa persetujuan Anies itu sebenarnya bagian dari usaha menjegal Anies buat Partai Perubahan. Luar biasa ini. Malah katanya menyala mamangku, bukan abangku, mamangku. Orang Sunda benar mamang ya. Rakyat mendukung pembentukan partai apapun yang dibentuk dan didirikan oleh Pak Anies. Oke. NKRI sejati ya, pribub. Oke, ini yang ngatain nggak usah ya. Bantu like-nya guys. Tasikmalaya hadir. Sampit hadir. Semangat untuk Bung RH. Sampit itu Kalteng ya. Mencuri start. Wah. Kemudian presidennya harus Abah. Anies sebagai pendiri tidak harus jadi ketua umum. Kemungkinan seperti itu.
Abah Anies berlepas tangan dari terbentuknya Partai Perubahan. Orang-orang ini hanya memanfaatkan nama besar Abah Anies. Saya mengapresiasi Partai Perubahan. Abah mana? Jadi coba dijawab dulu. Bahwa ini sengaja nih dideklarasikan dulu untuk menghalangi Anies bikin Partai Perubahan. Ini partai dompleng Anies saja. Ya. Kemudian hal-hal yang terkait justru dengan penjagalan Anies. Mencuri start juga dibilang. Oke, silakan. Ya, kami memaklumi sebab mungkin komentar itu terjadi karena ada informasi yang tidak sampai. Saya mau tanya Bang, ke Abang dan mungkin teman-teman. Saat hari-hari di mana MK memutuskan ya, bahwa kita itu kalah ya. Adakah gagasan untuk menginisiasi partai dari Pak Anies? Saya ingin tanya. Belum. Dan itu belum ada. Ya, belum ada pada waktu itu. Dan teman-teman relawan sudah ada tanggal 27 Oktober itu. 27 April. Ya. Bayangkan Bang, 6 bulan yang lalu, nama Partai Perubahan itu sudah dirilis oleh teman-teman. Nama Partai Perubahan. Ormas Gerakan Perubahan. Ya. Koperasi Perubahan yang kemudian sekarang jadi Koperasi Serasi. Ya. Yayasan Perubahan yang sekarang jadi Yayasan Petranas. Ya. Dan Cakada yang kemudian sekarang jadi Pusat Kepemimpinan Perubahan di daerah. Itu 27 April. Pertanyaannya, apakah itu dimunculkan oleh relawan atau oleh Pak Anies Bang? Oke. Itu. Jadi bukan kami yang mencuri start. Faktanya seperti itu. Dan lalu kemudian muncul logo burung hantu dan tentu kami juga ya sebelumnya ada burung hantu ya logonya ya. Jadi setelah pertemuan 27 Oktober itu kan agak lepas tuh logo-logo itu. Lantas kemudian Pak Anies sempat komen yang soal logo burung hantu. Dan tentu Pak Anies menegaskan juga tidak akan kepikiran bikin partai dan sebagainya. Ya. Dan kami kan meneruskan proses itu. Jadi itu proses yang bukan sebuah obrolan saja, tetapi sesuatu proses yang memang sudah berjalan. Jadi saya ingin sampaikan bahwa inisiasi ini, aspirasi ini, itu sejak 6 bulan yang lalu. Iya. Mungkin inilah faktanya. Jadi kami tentu tahu diri dan kami juga tahu etika, mana yang memang kita ambil dan mana yang memang kita proses. Jadi kata kuncinya adalah ini memang inisiatif dari relawan, kaum perubahan, masyarakat yang ingin melakukan perubahan, dan kita buat ini dengan harapan Pak Anies mau menahkodainya. Oke. Dan itu untuk Anies kapanpun ya? Insya Allah. Insya Allah kapanpun boleh bergabung ya, bisa bergabung begitu ya. Jadi saudara sekalian sudah jelas ya, tidak perlu kita polemikan. Partai ini memang partai yang dimaksudkan untuk kendaraan Anies Baswedan sebagai calon presiden RI kapanpun itu. Dan kalau Pak Anies mau bergabung, most welcome. Ya, terima kasih. Tapi kalau masih ada halangan belum bisa bergabung, ya tidak apa-apa juga. Partai tetap akan insya Allah dipertahankan. Kalau kemudian ternyata Anies membuat partai baru dengan nama yang berbeda, maka sikap akan dimunaskan ya. Apakah akan bergabung dengan partai baru tersebut atau berdiri independently gitu ya. Begitu, silakan kalau ada closing statement, saya kira udah jelas ya standingnya. Silakan ke sahabat-sahabat semua ya. Rakyat Indonesia dimanapun adanya. Hari ini kita itu punya momentum, namanya perubahan. Dan ini hal yang mungkin tidak mudah terulang pada waktu-waktu yang akan datang. Dan ini adalah dari apa yang kita inginkan. Kita sering mempersoalkan hal-hal yang mungkin dia dampaknya singkat. Contoh kita membeli sesuatu dan kemudian kita merasa ini kenapa begini dan sebagainya. Tapi coba kita pertanyakan sesuatu yang akan kita lakukan dan itu berdampak 5 tahun. Yaitu tentang siapa yang akan mengelola negeri ini
dan bagaimana dampaknya buat kita. Partai Perubahan ingin menjawab itu. Partai Perubahan ingin memastikan bahwa kita sebagai pemilik negeri ini yang punya kedaulatan untuk memastikan bahwa itulah momentum kita untuk melakukan perubahan. Bapak Ibu sekalian, kami tidak perlu bikin partai. Apabila perubahan itu bisa kami lakukan tanpa partai. Tapi faktanya, negara Indonesia adalah negara partai. Kita hanya akan bisa mengusung orang-orang baik di legislatif, di pilkada, pilgub, presiden. Wadahnya hanya partai politik saat ini. Oleh karena itu, kami terpaksa harus menyediakan wadah partai politik itu untuk memastikan orang-orang baik seperti Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat pejuang perubahan, para petani, nelayan dan lain sebagainya, buruh yang punya prestasi bagus untuk kita usung mereka menjadi pemimpin di negeri ini. Oleh karena itu, insya Allah kami tidak ada hal yang mungkin seperti sudah kita lihat pada perhelatan-perhelatan yang sudah terjadi, dan kami ingin fokus bahwa inilah kesempatan kita untuk berubah, maka bergabunglah, manfaatkanlah partai politik bernama Partai Perubahan ini. Karena Partai Perubahan adalah milik kita semua, milik rakyat yang memang didirikan oleh rakyat untuk kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian, itu tadi dengan Dr. Robi Nurhadi, Presiden Partai Perubahan, ya, bukan ad interim, tetapi definitif. Tetapi kalau Pak Anies nanti bergabung, silakan Pak Anies ambil jabatannya, ya. Begitu ya, karena partai ini memang disediakan, dimanfaatkan untuk Anies Rashid Baswedan sebagai kendaraan politik menuju Pilpres selanjutnya. Mudah-mudahan segala ikhtiar yang baik bisa mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bro ya. Amin, amin, amin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas.